Tuhan akan memberikan apa yang kamu tidak pernah lihat dengan mata. Apa yang kamu tidak pernah dengar dengan telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Melayani Tuhan setialah. Ikut Tuhan sungguh-sungguhlah. Beribadah segenap hatilah. Hiduplah takut akan Dia. Pegang firman-Nya. Apapun keadaannya. Tetap percaya kepada janjinya. Dan Tuhan menyediakan melampaui pemikiran kita. Iman harus melampaui keadaan. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau kamu berkarya yang terbaik. Bukan untuk uang, tapi untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini harus jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Percayalah Tuhan sanggup memakai hidupmu melampaui keadaanmu. Saya akan khotbah tentang iman melampaui keadaan. Orang yang beriman harus percaya kepada janji Tuhan walaupun keadaan tidak menjanjikan. Katakan amin. Di dalam hidup Anda harus menyimpan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah satu hal yang membuat Anda tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah putus asa. Yang membuat Anda kuat menghadapi segala persoalan dan badai kehidupan. Bu Heni, saya tidak pernah dengar Tuhan bicara. Saya tidak tahu apa janji Tuhan buat saya. Dengar, percaya firman Tuhan. Setiap kali Anda baca firman Tuhan, Anda harus amini dan hidupi. Sebelum saya ke Australia, tahun 94 atau 95, satu hari di gereja, sedang ada lagu yang waktu itu terkenal, viral, adalah aku kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa, dan mendiami tempat-tempat sunyi. Entah kenapa, waktu saya dengar lagu itu kan firman Tuhan ya. Waktu kita pujian penyembahan, Anda kalau nyembah dan memuji Tuhan, itu harus sepenuh hati. Dan mengimani setiap kata-katanya. Amin. Waktu Anda bilang tadi, aku punya Tuhan yang besar. Sungguh-sungguh katakan itu. Yang telah berjanji dan pasti menggenapi. Anda harus aminkan itu. Amen. Nah, waktu itu saya nyanyi itu tiba-tiba kayak timbul iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Waktu saya nyanyi lagu itu, tiba-tiba kok ada iman di hati saya. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa. Padahal kan saya masih gadis lah, belum nikah. Saya masih SMA. Tapi entah kenapa lagu itu memberi api di hati saya. Bukan tentang keturunan saya. Tapi bahwa saya akan dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Tiba-tiba dapat pewahyuan itu. Dan saya nyanyi itu sepenuh hati saudara. Dan tidak lama saya ke Australia. Di tengah-tengah keadaan yang mustahil. Karena orang tua saya tidak mau nyekolahkan saya karena saya kan anak perempuan. Tapi saya bilang, Mama saya mau ke Australia. Entah gimana Tuhan bikin gimana, mama saya berubah pikiran. Dia kirim ke Australia. Cut the story short. Kalau Anda percaya sama firman Tuhan itu akan jadi janji Tuhan yang digenapi dalam hidup Anda. Intinya, kuncinya adalah percaya kepada firman. Kita lihat Lukas 1 ayat 45. 3:21. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Katakan amin. Kalau Anda percaya, maka apa yang dikatakan kepada Anda oleh Tuhan akan terlaksana. Akan terjadi sesuai imanmu. Kalau dengar hamba Tuhan baca ayat, dan ayat itu memberkati hidupmu, Anda harus teriak, amin. Amin. Di gereja Ici kurang seru. Kalau Anda ke Ambon, itu jemaat teriak amin amin. Yes, preach it. Yes, gitu. Besok-besok Ici kayak gitu. Amin. Kalau pendeta khotbah, yang semangat dong. Cuma bukan saya aja. Saya udah kayak penghibur di sini. Sementara Anda cuma, waduh, kalau khotbah ibadah satu, tenang jemaatnya. Jadi saya semangat sendiri di sini. Untung punya suami yang gak kalah apinya. Amin. Jadi kita berdua sama-sama semangat meskipun jemaatnya ngat-ngat ya. Ngantuk maksudnya ya, masih pagi. Tapi luar biasa. Anda harus percaya firman Tuhan. Harus percaya janji Tuhan. Ada kekuatan dalam firman Tuhan. Kalau Anda percaya firman itu digenapi dalam hidupmu. Seringkali, waktu kita terima janji Tuhan di hidup kita, Tuhan akan mengizinkan kita dibawa ke bawah keadaan di mana apa yang Tuhan janjikan itu
berlawanan dengan apa yang kita hadapi. Berlawanan dengan keadaan. Saya ulangi. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu yang terbaik di tengah-tengah keadaan yang terbalik. Tuhan suruh apa, tapi keadaan tuh kayak bertolak belakang. Saya kasih contoh. Maria, ibu Yesus, mengandung dari Roh Kudus. Itu di saat dia masih tunangan sama Yusuf. Betul? Belum sah sebagai suami istri. Karunia Tuhan itu, di mana dia diberikan kasih karunia dikatakan, untuk mengandung dari Roh Kudus harusnya menjadi berkat dalam hidupnya, betul? Seharusnya menjadi sesuatu yang, wow, panggilan Tuhan yang paling top menurut saya. Nggak ada yang lain yang dapat itu. Kasih karunia terbesar adalah Bunda Maria, mengandung Juru Selamat, betul nggak? Panggilan kita mah nggak ada artinya dibandingin apa yang Bunda Maria sungguh-sungguh alamin. Tapi bayangkan gini, secara manusia, kita pasti berpikir gini, itu kan berkat Tuhan, kenapa jadi musibah dalam hidupnya? Maria hampir dilempar batu. Ketika kita terima janji Tuhan itu keadaan seringkali tidak seperti apa yang dijanjikan. Coba bayangin gini, kenapa enggak nanti hamilnya tunggu sah jadi istrinya Yusuf? Kalau udah nikah, hamil kan biasa. Kalau ada orang nangis hamil setelah nikah, wah itu tanda tanya. Anak siapa? Tapi bagi Maria akan sangat-sangat mudah apabila dia mengandung dari Roh Kudus setelah sah menikah dengan Yusuf dan jadi istrinya. Anda bisa paham? Tapi keadaannya Tuhan itu berikan kandungan itu dari Roh Kudus ketika masih tunangan. Ini masalah. Lihat, janji Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan yang mustahil. Tapi di saat itulah saya percaya kepercayaan dan ketaatan Maria diuji. Sama dengan hidup kita. Anda tahu Ayub di dalam Alkitab bagaimana dia mengalami musibah terparah sepanjang sejarah. Benar nggak? Ada orang lain di Alkitab yang lebih susah dari Ayub? Aduh. Pembukaannya gini, Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Datanglah si pencoba, minta sama Tuhan untuk mencobai dia. Ayub mengalami kejadian yang sangat tragis, yang menurut saya sebagai manusia biasa kita bisa gila. Anaknya mati semua dalam satu malam, hartanya habis, dan yang paling parah dia kena penyakit yang betul-betul luar biasa menjijikkan dan menyengsarakan. Pasti sakitnya tidak tertahankan. Zaman itu belum ada paracetamol. Saya kasih tahu, Ayub dihina, dikata-katain sama teman-temannya yang berpikir begini, lu dosa apa sampai dikutuk gini sama Tuhan? Manusia kan gitu ya, langsung menghakimi kita kalau kita kena masalah. Mereka tidak tahu itu seizin Tuhan, makanya jangan suka ikut campur ke orang susah. Ditolong, didoain, jangan dikatain. Amin. Nah, istrinya tidak lebih menyebalkan. Malah ngata-ngatain Ayub, kamu masih percaya sama Tuhan? Kamu keadaannya udah kayak gini. Aduh, saya bayangkan Ayub tuh terpuruk banget dan tidak ada satupun orang di sisi dia yang kasih kekuatan gitu. Tapi Ayub bilang begini, dalam Ayub 23 ayat 14, kita baca sama-sama. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayub percaya janji Allah. Ayub percaya kepada firman Allah. Tuhan pasti akan menggenapi semua yang dikehendakinya dalam hidupku. Apapun keadaannya. Bisa nggak ngomong gitu? Kita baca Alkitab begitu mudah. Tapi saya yakin Ayub menjalaninya sangatlah susah. Untuk tetap beriman kepada Tuhan di saat keadaan bertolak belakang. Orang yang beriman mempercayai janji Tuhan di tengah keadaan yang tidak menjanjikan. Tuhan berjanji sama Abraham, dia akan punya keturunan dari istrinya Sarah. Tuhan
Tuhan bilang dalam Kejadian 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebutnya dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17 baca sama-sama. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak yang mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Bayangin, Tuhan itu kasih janji sama Bapak Abraham di tengah-tengah keadaan yang tidak menjanjikan. Mustahil. Istrinya umur 90, Abraham umur 100. Anda pernah lihat nenek-nenek lincah punya baby di usia tua? Anda pernah lihat oma-oma yang sudah menopause punya anak lagi? Saya kalau di jalan ketemu orang, maaf, yang sudah berumur, masih gendong anak kecil, saya pasti bilang cucunya. Betul nggak? Tuhan itu berjanji sama Abraham di tengah-tengah keadaan yang tidak menjanjikan. Kita akan belajar sama-sama tentang rancangan Tuhan. Saya mau kasih tahu, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik di tengah keadaan yang terbalik. Mari lihat, yang pertama. Rancangan Tuhan tidak pernah masuk di akal manusia. Kadang-kadang secara logika sama hitungan matematika, janji Tuhan tuh tidak masuk di akal. Satu kali Yesus melihat begitu banyak orang yang mau mendengarkan khotbahnya. Ada ribuan orang. Dan Yesus kasih tahu salah satu muridnya. Hei, di manakah kita bisa beli roti supaya kita bisa kasih mereka makan? Salah satu muridnya yang bernama Filipus, itu dipercayai sebagai orang kaya. Makanya Yesus muji dia. Dia jawab gini dalam Yohanes 6 ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saya Google, emang berapa sih 200 dinar? Berapa rupiah? 200 dinar kurang lebih 10.746.000 rupiah. Saya mau tanya, cukup nggak ngasih makan 5.000 kakak? Siapa yang bilang cukup angkat tangan? Oh pinter, matematikanya lulus. Saudara, saya sama Pastor Jojo memberkati para volunteer ICI yang melayani kemarin di Paskah. Kami ajak makan di restoran di bawah. Cuma 75 orang aja, udah 13-an juta. Ini 5.000 kakak, berarti ada istrinya. Kalau istrinya 1 berarti 1, istrinya 2 berarti 2. Anak-anaknya ada 3, ada 4, ada 5. Pokoknya 5.000 kakak, kita enggak tahu totalnya berapa, betul? Karena dihitung cuma laki-laki, 5.000 laki-laki. Dikatakan mereka makan sampai kenyang. Bahkan sisa berapa? 12 bako roti. Matematikanya Tuhan enggak sama kalkulatornya kita. Hitungannya Tuhan tuh beda sama manusia. Enggak masuk akal. Tuhan itu selalu bekerja di luar akal manusia. Kenapa tau enggak? Karena Tuhan tuh paling senang membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Anda harus percaya kalau apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu itu terdengar tidak masuk akal, kamu harus bilang gini, aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Markus 10 ayat 27, kita baca. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sama-sama yang keras. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dengar baik. Taruh masalahmu, taruh semua keraguanmu, pergumulanmu di tanganmu. Yuk semua angkat tangan gini. Baca firman ini sambil lihat tanganmu. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.
3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kamu percaya Tuhan sanggup bekerja? Melampaui akal sehatmu? Melampaui segala kemustahilanmu? Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Katakan amin. Dengar baik. Tahun 2019. Bulan November. Saya kasih tahu suami saya. Habis ini, Tangan Pengharapan jangan bikin asrama lagi. Kenapa? Kalkulasi, matematika. 1 anak di asrama, itu biayanya sangat-sangat besar. Benenco, konsultan company terbesar nomor 3 di dunia, mengaudit kami sebagai dana CSR, jadi free. Mereka menghitung kebutuhan anak di asrama, Tangan Pengharapan. Anda tahu berapa? 1 bulan, 1 anak? 2,5 juta. Kalau Tuhan suruh saya nyekolahin 1.000 anak Indonesia, 1.000 kali 2,5 juta sebulan, saya butuh berapa kira-kira? Untuk biaya hidup saya. Berapa kira-kira? 2,5 M. Belum biaya kuliah. Bapak Ibu. November 2019, kami sudah punya 3 asrama. Dengar, asrama, bukan sekolah berasrama, beda. Hanya ngasih tempat tinggal. Sekolahnya di luar. Oh gampang, sekolah negeri aja free, betul? Dengar, 3 asrama. Jakarta, Kupang, Merauke. Saya sambil make up mau pergi khotbah. Kita mulai 2020, jangan bikin asrama lagi. Kita bikin feeding and learning center saja. Karena Tuhan suruh kita kasih makan 10.000 anak Indonesia. Saya bilang gitu. Suami saya diem. Karena gini Bapak Ibu. Secara gengsi. Anak asrama 10 orang itu sama dengan biaya feeding and learning center untuk 100 anak. Lebih bonafit mana? Lebih keren mana kedengarannya? 10 atau 100? 100, keren banget. Ngasih makan 100 anak gitu loh. Keren kan? Biayanya sama dengan ngidupin 10 anak di asrama. Ya jelas saya pilih feeding and learning center. Masuk akal? Bisa menolong lebih banyak, why not? Pergi khotbah. Jebret khotbah. Amin. Turun tangga. Mau duduk. Roh Kudus tanya. Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Kenapa pemimpin? Karena saya udah keliling Indonesia Bapak Ibu. Hati saya sedih dan hancur melihat keterbelakangan. Saya ke satu daerah, ketemu dengan wakil gubernur, saya tidak sebut daerahnya. Pada satu kesempatan makan malam, saya tanya, Pak, boleh saya tahu, apakah tidak ada anggaran pendidikan di daerah ini, di APBD? Dia jawab, ya, dana kita terbatas. Dana kita hanya bisa untuk memperbaiki jembatan dan jalan. Karena kita kan daerah susah. Terus saya ngomong gini, maaf Bapak Wakil Gubernur yang terhormat. Saya setiap bulan kemari bawa bantuan beras dan bibit buat masyarakat di pedalaman. Saya lewat jembatan yang tadi kita lewati itu 10 bulan tidak pernah diperbaiki. Anda bisa ngerti maksud saya? Yunato only. No action talking only. Wacana-wacana tapi tak ada buktinya. Jadi saya tahu kunci dari keberhasilan dan kemajuan sebuah daerah tergantung dari pemimpinnya. Amin. Waktu saya ngomong gitu sama suami saya nggak mau bikin sekolah berasrama. Saya duduk, Tuhan bilang gini, bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Lahirkan 1.000 pemimpin untuk Indonesia. Yang cerdas, berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat. Kamu harus pilih anak-anak Indonesia yang berprestasi, dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, berkarakter baik dan berjiwa pemimpin. Bangun 10 sekolah berasrama untuk Indonesia. Bayangkan begitu jelas. Sampai visinya, cara milihnya, Tuhan kasih. Hari itu juga.
Saya pulang nyetir sendiri, enggak babi bu saudara, enggak salam-salam lagi, saya pulang. Saya taruh tas, masuk kamar mandi, nyalain shower keras-keras, nangis. Malu sama Tuhan. Saya teriak gini di shower. Tuhan, mau jualan apa lagi? Sombongnya. Saya pikir karena kerja keras saya ngasih makan anak Indonesia, Gimana enggak? Saya tuh 2019 udah di titik terlelah di hidup saya. Khotbah tiap hari, jualan bawa koper kanan kiri. Bawa koper ke sana sini jualan. Tiap hari. Dan tiap kali saya jualan, selesai khotbah keringetan, saya lari keluar. Jongkok saudara, buka koper, angkat kaos, angkat di meja, taruh di meja. Jualan sendirian saudara. Gak punya supir, gak punya asisten. Saya kasih tahu. Orang itu di gereja-gereja tidak semua mau bantu. Ada asyir-asyir yang baik hati mau bantu saya. Tapi tidak semua gereja. Belum yang nyonya-nyonya galak. Ada nota. Aduh maaf bu gak ada bawa nota. Ada kantong plastik. Maaf bu gak ada kantong plastik. Dalam hati saya, emang mau beli berapa sih galak amat? Saudara dengar. Susah payah itu yang membuat saya berkata, mau jualan apa lagi Tuhan? Apa yang terjadi? 2020 pandemi. Gereja tutup, gak bisa khotbah lagi. Gimana mau jualan? Saya yang berpikir semua karena kuat dan gagah saya. Baru terima janji Tuhan, suruh bangun 10 sekolah berasrama. Apa yang terjadi? Gereja tutup. Lah, katanya suruh bangun 10 sekolah berasrama. Bukannya makin dahsyat berkatnya, malah berhenti berkatnya. Mau cari duit kemana pandemi? Semua orang podo-podo susah. Saudara, janji Tuhan selalu yang terbaik dalam keadaan yang terbalik. Amin. Di tengah-tengah pandemi lah, Tuhan membuktikan dia setia akan janjinya dalam hidup saya. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena roh Tuhan. Di dalam masa pandemi, kami bangun 8 sekolah berasrama. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengar. Tuhan itu punya hobi. Bekerja melampaui akal sehat kita. Yang kedua, rancangan Tuhan selalu melampaui pemikiran kita. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama yuk. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda mengasihi Tuhan? Katakan, aku mengasihi Tuhan. Dengar baik, Tuhan akan memberikan apa yang kamu tidak pernah lihat dengan mata. Apa yang kamu tidak pernah dengar dengan telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Melayani Tuhan setialah. Ikut Tuhan sungguh-sungguhlah. Beribadah segenap hatilah. Hiduplah takut akan Dia. Pegang firman-Nya. Apapun keadaannya. Tetap percaya kepada janjinya. Dan Tuhan menyediakan melampaui pemikiran kita. Waktu saya terbatas, saya cuma bisa akhiri dengan kesaksian ini. Betapa tidak. Tuhan memberikan kepada saya. Apa yang tidak pernah ada di hati saya. Dari 2006 sejak saya pulang ke Indonesia, saya tidak pernah mau buka gereja. Gak kepikiran bisa viral, gak kepikiran diberkati jemaat. Bapak Ibu, banyak orang yang gak senang melihat berkat Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya kasih tahu. Saya hanya cinta Tuhan, itu aja. Saya hidup cuma buat Tuhan. Saya kasih hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, saya hanya mendedikasikan hidup saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Susah senang saya lewati. Penghinaan, tekanan. Tahun 2019, 10 gereja terbesar di Indonesia dan luar negeri menutup pintu. Kami tidak boleh khotbah lagi di gereja mereka. Kenapa? Karena kami jualan kaos buat Tangan Pengharapan. Tadi siang, ada satu jemaat, mantan ex pengerja gereja lain. Dia tadi mau nangis ketemu saya. Dia bilang gini, Bu Heni, sepenuh hati saya minta maaf. Karena dulu 7 tahun lalu,
Ibu jualan dengan 2 koper di tangan di gereja kami. Saya tidak bantu ibu. Dan saya minta maaf atas perintah pimpinan di gereja. Kami melarang ibu jualan untuk Tangan Pengharapan. Dan hari ini saya minta maaf. Dia minta maaf tadi siang. Dan hari ini saya akui kedahsyatan Tuhan dalam hidup ibu. 7 tahun lalu dan hari ini. Apa yang tidak pernah saya pikirkan. Apa yang saya tidak pernah lihat. Bisa punya gereja ini. Tidak pernah timbul dalam hati saya. Tuhan sediakan bagi kami. Karena kita setia ikut dia. Saya akhiri. Pilihan Tuhan itu bukan pilihan manusia. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata gini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tuhan itu paling senang memilih yang manusia tidak pilih. Tuhan akan memilih yang dunia tidak milih. Yang dianggap bodoh, yang dianggap lemah, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti. Justru itu yang dipilih Tuhan. Kita lihat ayat terakhir, 1 Korintus 1 ayat 27. Sama-sama saya baca. 3, 2, 1. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Sama-sama yang keras. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya punya kabar baik. Tuhan paling senang meninggikan orang yang direndahkan. Kalau dalam hidupmu, kamu dipandang tidak berarti. Kamu dipandang tidak berharga. Dunia tidak milih kamu. Saya kasih tahu, Tuhan pilih kamu. Sayang waktu terbatas. Tapi saya pengen sampaikan ini. Saya pernah full time di gereja. 4 tahun. Di gereja itu dari 10 full timer. Saya nih yang paling tidak dianggap. Paling direndahkan. Tapi tanggung jawab saya banyak sekali. Saya sekretaris gembala, sekretaris youth, pastor. Saya pegang bookstore, jadi bookstore manager. Saya jadi worship pastor, ngelatih choir, ngelatih singers. Dan saya yang bikin jadwal pelayanan PW. Apalagi, saya yang dipercaya nyuci gelas perjamuan kudus. Saya yang dipercaya bersihin toilet gembala. Saya dipercaya ngurusin anak pendeta dari Jawa yang tinggal di Sydney. Saya dijadikan seperti Yusuf di rumah Potifar di sana. Sebagai full timer gereja, tiap hari datang ke gereja, yang dimarahin apa? Kenapa beras habis kamu gak beli? Bayangin, full timer. Tiap hari dimarahin gini. Urusan-urusan rumah tangga. Kenapa katanya kamu disuruh masak Indomie buat mereka kamu gak mau? Kenapa kamu disuruh nyetrika kamu gak mau? Jadi tiap hari saya ngantor. Bukan ditanya, gimana tim praise and worship kita? Ada kemajuan? Yang ditanya itu urusan pembantu rumah tangga. Karena saya dipandang rendah. Jadi saya dianggap, ya lu jadi pembantu di situlah. Sebagai full timer gereja. Dengar. Satu hari saya ketemu sama seorang pendeta senior. Yang juga di bawah naungan denominasi gereja yang sama. Dia ketemu saya di airport, dia bilang gini. Henny, kalau Jojo om percaya. Tapi kamu. Anda bisa nangkep gak artinya apa? Kok bisa sih laler sekecil lu yang dipakai Tuhan? Kok bisa sih anak kecil yang gak ancus yang dipakai Tuhan? Yang gak terpandang, yang gak berarti. Yang dianggap hina. Tapi dipermuliakan Allah. Iman harus melampaui keadaan. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kamu berkarya yang terbaik, bukan untuk uang, tapi untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini, harus jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Percayalah Tuhan sanggup memakai hidupmu melampaui keadaanmu. Amen.